Pertama ada pengertian. Menurut Sukijono Tatmojo, rekrutmen adalah proses yang mencari dan mengikat calon karyawan yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan organisasi. Selanjutnya tujuan. Menurut Shimamura, terdapat beberapa tujuan rekrutmen yang ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu menarik sejumlah pelamar kerja sehingga perusahaan dapat memiliki peluang lebih besar, memungkinkan perusahaan untuk memilih karyawan potensial sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada studi kasus. Junecafe merupakan suatu bisnis dalam bentuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM di bidang kuliner yang sudah cukup lama berdiri dengan mengalami pasang surut suatu bisnis. Dalam survei, diketahui bahwa SDM, tepatnya karyawan yang bekerja pada suatu divisi, memiliki perputaran karyawan yang terbilang tinggi. Hal ini masih menjadi permasalahan yang belum terkendalikan, karena titik masalah bisa dari kedua pihak antara karyawan yang bersangkutan dan bagian personalia dalam melakukan fungsi operasional SDM. Perputaran karyawan yang tinggi akan menyebabkan fungsi rekrutmen dan karyawan dalam bisnisnya dapat berulang kali dilakukan. Hal ini masih perlu diketahui lebih dalam mengenai persoalan apa yang akan terjadi dan tindak lanjut apa yang perlu disesuaikan. Junecafe sebagai UMKM harus tetap memperhatikan fungsi rekrutmen karyawannya karena sebagai wadah untuk memperoleh SDM yang dipekerjakan. Suatu perusahaan membutuhkan performa yang memadai dari seorang karyawan agar bisnis yang dijalankan lancar dan tujuan perusahaan dapat dicapai. Kemudian ada kondisi. Perusahaan belum memiliki standar operasional prosedur atau SOP secara tertulis yang dapat mengatur kegiatan pengadaan SDM dengan melakukan rekrutmen karyawan. Kedua, persyaratan atau kriteria yang dicantumkan dalam informasi lowongan masih sangat umum dan tidak spesifik. Ketiga, media publikasi tidak dievaluasi secara satu persatu. Kemudian kriteria. Pertama, terdapat standar operating procedure atau SOP secara tertulis yang mengatur dengan tegas prosedur pengadaan SDM, yakni kegiatan rekrutmen karyawan. 2. Persyaratan atau kriteria yang dicantumkan pada informasi lowongan tertulis secara jelas dan spesifik untuk memudahkan calon pelamar. 3. Media sebagai alat publikasi dilakukan evaluasi satu persatu. Kemudian ada penyebab. Pertama, pembuatan standar operating procedure atau SOP secara tertulis dianggap belum diperlukan karena tingkat kompleksitas pengadaan SDM masih sederhana, sehingga prosedur secara lisan dianggap sudah cukup. 2. Dalam satu info lowongan pekerjaan terdapat banyak divisi yang dibutuhkan, sehingga informasi mengenai persyaratan dan kriteria dijadikan satu kualifikasi yang bersifat umum dan tidak spesifik dengan masing-masing divisi. 3. HRD mengandalkan jumlah pelamar yang masuk dibandingkan menilai keefektifan masing-masing media dalam menjangkau pelamar yang masuk. Selanjutnya ada akibat. Pertama, perangkapan tugas yang dilakukan oleh HRD serta prosedur yang cukup banyak dalam rekrutmen karyawan menyebabkan tingginya risiko dalam pembagian tugas yang tidak merata dengan user bersangkutan. 2. Banyak pelamar yang mendaftar namun tidak sesuai dengan standar kualifikasi SDM perusahaan pada divisi yang dibutuhkan. 3. Pemborosan biaya rekrutmen yang dibutuhkan. Kemudian ada rekomendasi. Perusahaan sebaiknya membuat SOP tertulis atas kegiatan pengadaan SDM, yakni fungsi rekrutmen secara rinci dan jelas, sehingga tidak akan ada perangkapan tugas dan dapat meminimalkan kesalahan tugas. 2. Perusahaan sebaiknya mencantumkan dengan spesifik dan tegas mengenai persyaratan atau kriteria suatu divisi pada informasi lowongan pekerjaan. 3. Evaluasi secara berkala dilakukan pada media publikasi lowongan pekerjaan. Kemudian
Kemudian tindak lanjut. Kelemahan secara umum disebabkan karena belum adanya SOP secara tertulis untuk mengatur fungsi rekrutmen karyawan dalam aktivitas pengadaan SDM-nya. Selain itu, informasi kualifikasi pada lowongan tidak spesifik karena kriteria yang dibutuhkan masing-masing divisi, serta media publikasi yang digunakan belum dilakukan evaluasi untuk menilai keefektifan dalam menjangkau pelamar yang mendaftar. Dengan demikian, harus segera dilakukan tindak lanjut sebagai perbaikan ke depannya. Kelemahan-kelemahan ini dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas pengadaan SDM, yakni rekrutmen karyawan di June Cafe. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil fungsi rekrutmen karyawan di June Cafe, kelompok kami dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan aktivitas pengadaan SDM dari fungsi rekrutmen karyawan sudah berjalan dengan baik. Manajemen telah menganalisis faktor-faktor yang dijadikan sebagai bahan untuk rekrutmen dan telah melaksanakan rekrutmen secara terbuka tanpa diskriminasi. Aktivitas pengadaan SDM secara keseluruhan dari fungsi rekrutmen karyawan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disusun. Penyusunan prosedur menyesuaikan dengan kondisi yang ada di June Cafe, walaupun masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak manajemen.